Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afrida Official. Kalau kemarin gua udah bahas tentang reinkarnasi anak berumur 3 tahun, dan kali ini gua akan bahas mengenai ahli forensik kasus-kasus besar di Indonesia, guys. Oke, dia ini siapa dan bagaimana cara mengungkapkan fakta-fakta tersebut? Oke, langsung aja kalian tonton sampai dengan selesai. Di sini kalian pasti pernah dengar kasusnya si Munir, kasus Marsina, kasus Robot Gedek. Ya mungkin kasus-kasus seperti ini kalian udah banyak tahu lah ya. Dan mungkin udah banyak yang bahas juga tentang kasus-kasus tersebut. Tapi di sini gua nggak bakalan bahas kasus-kasus tersebut. Di sini gue akan bahas salah satu ahli yang sering dilibatkan dalam mengungkapkan kasus-kasus besar di Indonesia. Oke, kita bahas bareng-bareng. Inilah dia, Dr. Munim Idris, dokter ahli forensik Indonesia, guys. Jadi sebelum ke ceritanya, kita bahas dulu tentang profil dari Dr. Munim Idris ini. Ini beliau lahir di Pekalongan 25 Mei tahun 1947 dan istrinya ini bernama Kiswati Irma Anggraini. Mereka ini dikaruniai 6 orang anak. Dan beliau ini wafat pada tanggal 27 September tahun 2013 lalu. Beliau ini adalah seorang dokter ahli forensik Indonesia. Selain itu juga beliau ini juga aktif di bidang tulis-menulis buku-buku seputar ilmu forensik. Walaupun Dr. Munim Idris ini sudah meninggal dunia, namun jasanya dalam mengungkapkan fakta-fakta forensik dalam persidangan itu akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Selain kasus-kasus yang tadi udah gue sebutin, Dr. Munim Idris juga dilibatkan dalam mengungkapkan kasus-kasus besar di Indonesia lainnya. Kalau kalian ingat, ada kasus Nasarudin, ada kasus-kasus besar lainnya. Dengan keilmuannya, dengan pengalamannya tersebut, Dr. Munim Idris ini dikenal sebagai orang yang jujur dan salah satu orang yang berani berbicara fakta. Dan yang saya ingat, sepak terjang Dr. Munim Idris ini pada saat mengungkapkan kasusnya Munir. Gue yakin pasti banyak banget dari kalian yang sudah tahu bahwa Polikarpus ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya Munir. Tapi tahukah pada tahun 2006 ternyata Polikarpus ini pernah mengajukan kasasi, itu dikabulkan dan akhirnya bebas. Beliau dianggap tidak terbukti bersalah. Nah, jadi di sini gua singgung dikit aja mengenai kasusnya Munir. Jadi Munir ini meninggal dalam penerbangan di dalam pesawat. Saat itu diyakini bahwa ada seseorang yang memasukkan racun berjenis arsenik di dalam minumannya si Munir. Munir kala itu minum orange juice. Semua orang yakin kalau Munir ini meninggal di dalam penerbangan dari Singapura menuju Amsterdam. Tapi setelah diselidiki, Polikarpus dan Munir ini cuma satu pesawat pada saat penerbangan dari Jakarta ke Singapura aja. Munir lanjut ke Amsterdam, sedangkan Polikarpus hanya sampai di Singapura aja. Jadi gak mungkin kan Polikarpus pelakunya. Dan karena alasan itulah Polikarpus bebas. Namun setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2007, kejaksaan mengajukan PK dalam periode tersebut. Dr. Munim Idris mengungkapkan fakta-fakta baru. Diketahui bahwa racun arsenik itu ternyata tidak larut di dalam air dingin. Setelah diteliti, diketahui bahwa racun arsenik itu ternyata tidak larut di dalam air dingin. Sedangkan orange juice yang diminum Munir ini kan minuman dingin. Dan yang kedua, menurut Dr. Munim Idris perlu waktu 30 menit dari racun ini ditegak sampai racun itu bereaksi. Ketika ditarik mundur, ternyata pada saat transit di airport, Polikarpus dan Munir ini sempat bertemu. Mereka ini ketemuan di sebuah coffee shop di sana. Dan Dr. Munim Idris ini yakin banget racun arsenik itu dimasukkan pada saat mereka lagi ngobrol-ngobrol dan ngopi-ngopi di coffee shop tersebut. Karena nggak lama setelah itu, Munir katanya sakit perut dan minta obat mah. Munir pikir itu mah, padahal diyakini itu adalah reaksi dari racun arsenik yang sudah dia minum atau yang sudah dia konsumsi tersebut.
Atas fakta tersebut dan fakta pendukung lainnya, akhirnya Polikarpus ini dinyatakan bersalah dan dihukum pada saat itu 20 tahun penjara. Itu adalah salah satu dari berbagai kisah menarik pengungkapan fakta-fakta dari kasus-kasus besar yang ada di Indonesia yang beliau tangani. Wow, ini sih keren banget menurut gua guys. Polikarpus pernah ditahan dan berhasil bebas karena dinyatakan enggak bersalah dalam kasus ini. Tapi setelah diteliti lagi sama si Dr. Munin Idris, ini akhirnya bisa menyeret Polikarpus ini lagi ke jeruji besi. Dan pengungkapan kisah-kisah lainnya itu bisa juga kalian baca di bukunya Dr. Munin Idris yang berjudul Indonesia X-Files. Ini mengungkap fakta dari kematiannya Bung Karno sampai dengan kematiannya Munir kala itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini tentang dokter forensik handal Indonesia. Kalau kalian suka video ini, kalian klik like-nya, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini ya guys ya. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke media-media sosial kalian lainnya. Oke, see you next video. Selanjutnya kita akan bahas apa, kalian komen aja di kolom komentar bawah. Dan sampai jumpa. Oke.